السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas hal-hal yang membatalkan sholat, dan kita telah bicarakan satu masalah dari apa-apa yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-kalamul amd, yaitu berbicara dengan sengaja. Ini bisa membatalkan sholat. Kita katakan apabila seorang yang sholat dia berbicara dengan sengaja dan ucapannya dapat difahami sebagai sebuah ucapan oleh orang-orang yang mendengar, atau memang dipahami sebagai sebuah kalimat yang mufhimah, yang dapat dipahami, apakah ucapan tersebut memiliki kemaslahatan sholat atau tidak, maka dia membatalkan sholat. Telah kita sebutkan kemarin, ada hal yang atau ada ulama yang memperbolehkan jika ucapan tersebut adalah ucapan yang memiliki kemaslahatan dalam salat, seperti mazhab Malikiyah yang memperbolehkan jika memang ada maslahatnya fala ba'sa bihi. Tetapi ini begitu lemah. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana ucapan Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, bahwa ketika turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dalam keadaan qanit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Ini jelas nassun sharih bahwa berbicara apapun tujuannya itu dilarang. Juga berdasarkan hadis Muawiyah, ketika itu Muawiyah baru masuk Islam, Muawiyah ibn al-Hakam as-Sudami, ketika itu Muawiyah baru masuk Islam, ketika sholat ada orang yang batuk, ada orang yang batuk, Muawiyah bagaimana? Ketika orang yang batuk mengucapkan alhamdulillah, orang yang batuk ini adalah orang yang tidak sedang sholat, batuk mengucapkan alhamdulillah, Muawiyah mengatakan apa? Ya rahamukallah. Bersin apa batuk? Beda ya, bersin sama batuk. Ya bersin kali ya. Kalau batuk terus-terusan kali ya. Kalau bersin ya hacir begitu ya. Iya. Muawiyah bilang ya rahamukallah. Ya, para sahabat yang lain memberikan isyarat dengan mata-mata mereka. Kata Muawiyah, ada apa? Ada apa kalian ini? Apa? Malah bicara. Bahasa kitanya apa? What's wrong? Apa yang salah? What's wrong? Apa yang salah? Gitu. Para sahabat memberikan isyarat dengan apa?
jarinya untuk menutup mulut, bukan menutup mulut dia, maksudnya untuk jangan berbicara. Muawiyah pun paham, ya. Akhirnya beliau diam. Ya. Kemudian setelah salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap jamaah dan langsung bersabda apa? Inna hadhihi shalah la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Ya. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-takbir wa at-tasbih wa qira'atul Qur'an. Salat ini adalah takbir dan tasbih dan bacaan Al-Qur'an. Ini jelas hadis yang sharih yang menyatakan bahwa apapun bentuk pembicaraannya dilarang dalam salat. Kecuali yang pertama, orang yang tidak tahu hukum bicara dalam salat. Seperti yang terjadi pada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ya. Yang kedua adalah yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dipaksa bicara ketika sholat? Dipaksa dia bicara ketika sholat. Ya, ada gitu? Bisa saja. Ya, maka wallahu alam bisawab, orang yang dipaksa bicara ketika sholat, dia batal sholatnya. Walaupun itu adalah hal yang dipaksa alal asah, menurut pendapat yang asah dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi jawaban terhadap riwayat Al-Imam Al-Bukhari kemarin, ya, riwayat Zulyadain yang menguatkan pendapat yang membolehkan bicara dalam salat, dikarenakan Zulyadain ketika itu dan Rasulullah SAW dan para sahabat masih dalam keadaan salat, mereka berbicara. Wallahu a'lam bishawab, mereka tidak menyangka kalau mereka sedang dalam keadaan salat. Ini masuk dalam ke dalam unsur ketidaksengajaan. Nah, tetapi asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Baik, seandainya yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, tibalik, tahu tibalik? Bacaan salat, tapi kebalik. Ya, kadang-kadang kita baca sujud, ya, bacaan sujud bacanya at-tahiyat. Pas sujud bacanya at-tahiyat. Atau ketika at-tahiyat bacanya apa? Rabbana atina, atau apa? Bacaan yang lain, tapi bacaan salat. Wallahu a'lam bishawab, salatnya tidak batal. Tapi dia harus mengulangi bacaannya. Ya, dia harus mengulangi bacaannya alal asah indal madhab. Nah, jadi di sini faham ya bahwa kalamul amd, ya, ucapan yang disengaja, apakah itu untuk kemaslahatan salat atau apa saja, jika memang itu disengaja maka membatalkan salat. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Wal amalul katsir al mutawali. Ya, betul. Wal amalul katsir al mutawali. Nah, bergerak terlalu banyak dan berkesinambungan gerakannya. Apakah gerakan itu disengaja ataukah lupa? Jika gerakan itu banyak dan berkesinambungan, maka membatalkan sholat. Dikarenakan apa? Gerakan yang terlalu banyak telah mengeluarkan seseorang dari mahiyati sholat, dari tujuan didirikannya sholat. Ya. Berbeda jika gerakannya itu adalah gerakan yang sedikit, dan itu gerakan-gerakan yang tidak keluar dari tujuan didirikannya sholat.
Seperti contoh, ya, membenarkan kacamata misalkan segini, seperti ini, misalkan pakai kacamata, ya, atau menginikan baju, gerakan-gerakan sedikit, walaupun memang ya tidak terlalu disarankan, ya, itu tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, hal ini banyak dibuktikan dalam nas-nas yang sahih bahwa gerakan yang memang diperlukan dan itu sedikit, ya, tidak membatalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan kakinya Aisyah ketika hendak sujud. Beliau menaruh Umamah, ya betul, binti Zainab ketika hendak sujud. Nah, gerakan-gerakan yang memang diperlukan dan itu sedikit, berbeda dengan gerakan yang banyak, ya, gerakan yang banyak dan keluar dari fungsi sholat itu sendiri, maka ini bisa membatalkan sholat. Nah, oleh karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang yang ketika sujud membereskan tanahnya, jadi meratakan tanah, begini-gini tuh, banyak sekali, mau baru sujud, ya. Beliau bersabda, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau mau kamu lakukan, cukup sekali saja. Oleh karena itu, al-imam atau madhab Syafi'i dalam hal ini mutasyaddid sekali. Ya. Jika gerakan itu disengaja, ya, dan berturut-turut, 3 kali berturut-turut, bisa membatalkan sholat. Nah, contoh gerakan yang banyak seperti apa sih? Contohnya apa? Yang terlalu banyak bergerak? Hah? Enggak. Apa? Garuk-garuk. Ya. Seperti itu? Tidak. Garuk-garuk masih di dalam tapi kalau misalkan tidak ada hajat, ya. Kalau ada hajat untuk menggaruk, cukup. Jangan terlalu banyak. Karena memang hal itu tidak mungkin untuk keluar dari kesanggupan manusia. Satu sholat penuh kita nggak bergerak, itu hal yang jarang dilakukan oleh kita. Ada pasti gerakan, ya, garuk-garuk apa seperti itu, ya. Gerakan yang banyak contohnya, mendekati sutra. Nah, ini maaf ini, ya, mendekati sutra jika terlalu jauh jangan. Ya, misalkan ternyata lebih dari 3 langkah, maka menurut mazhab itu jangan dilakukan. Nah, memang ada di situ perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dekat kepada sutra, tetapi penafsiran dari hadis ini, ya, dari hadis ini adalah sebagian kita mengatakan itu dilakukan sebelum sebelum melakukan sholat, ya, sebelum melakukan sholat. Nah, ketika sholat, nah ini para ulama, ya, berselisih. Al-madhab dalam ini, jika lebih dari 3 langkah maka jangan, apalagi panjang dari belakang jalan kaki, maka itu ya tidak menurut madhab ini adalah perkara yang marjuh, yang tidak disarankan. Nah, kemudian berikutnya adalah wal hadas. Yang membatalkan sholat adalah hadas, ya. Hadas ini membatalkan sholat. Apakah datangnya hadas itu, ya, secara sengaja atau tidak? Tidak disengaja, ya. Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah. Apabila salah seorang dari kalian kentut dalam sholatnya, maka
maka tinggalkan sholat. Kemudian berwudu dan ulangi sholatnya. Ini menunjukkan kalau hadas membatalkan sholat. Nah, kemudian apa lagi? Kita singkat-singkat saja. Wa hudusun najasah wa inkishaful aurah. Ada najis, terkena najis. Saya kira sudah diterangkan ya. Ada najis yang tidak toleransi. Ada najis yang toleransi. Najis-najis yang yasir, ya, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Tapi najis-najis yang jelas terlihat, maka itu bisa membatalkan sholat. Sama inkishaful aurah. Inkishaful aurah, jika ada unsur kesengajaan, pembiaran secara kesengajaan, ya, dibiarkan secara sengaja, maka itulah yang membatalkan sholat. Tetapi jika kita telah berusaha untuk menutupnya, misalkan ketika sholat ada angin yang menyebabkan aurat kita terbuka, kemudian kita berusaha sekerasnya untuk menutupnya, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika terbuka aurat, dibiarkan terbuka, ya, kita sudah tahu dibiarin terbuka, maka itulah yang membatalkan sholat. Nah, kenapa? Dikarenakan menutup aurat ini merupakan syarat di dalam sholat. Apabila syarat sholat itu hilang, maka apa? Batal sholat. Nah, aurat kita dari mana sampai mana? Kemarin telah kita terangkan. Dari mana sampai mana? Antara pusar dengan lutut. Berarti pusar aurat bukan? Hah? Pusar aurat bukan? Bukan. Lutut aurat bukan? Bukan. Berarti yang rajih dalam hal ini adalah antara pusar dengan lutut. 0,0001 cm di bawah pusar aurat bukan? Aurat. Jadi gimana Ustaz sholatnya? Ya tutup semua. Ya, jangan milih yang minimalis mentang-mentang pusar enggak aurat. Antum kasih, ya, sholat seadanya. Ini kita bicara pusar atau lutut aurat atau tidak, ya, ma baina surrah war rukbah. Ya, kita harus bisa memahami, ya, apa ungkapan-ungkapan muallif dalam hal ini al-Imam Abu Syuja', ya, dan ini adalah al-madhab dalam hal ini. Oleh karena itu ketika orang sholat, maaf, pusarnya kelihatan, tetapi yang di bawah pusar tidak kelihatan, dalam artian pas pusar kelihatan, batal tidak sholatnya? Hah? Batal tidak sholatnya? Tidak, dikarenakan pusar aurat bukan? Bukan. Nah, orang sholat pas lututnya kelihatan, tetapi di atasnya nggak kelihatan, di atas lutut, ya, batal sholat tidaknya? Batal tidak sholatnya? Tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah wa taghyirun niyyah. Merubah niat. Di sini ada beberapa taghyirun niyyah ini macam-macam ya. Apabila ketika sholat, ya, dia memutus niatnya. Karena sholat itu kita berniat sholat dari awal sampai akhir kita sholat. Tetapi setelah baca Al-Fatihah, waduh, kelihatannya saya harus rapat ini. Ada nggak kayak gitu? Kelihatannya saya harus rapat nih. Keterlaluan banget ya, keterlaluan sekali seperti itu. Tetapi dia tidak memutus sholatnya, tapi ada niatan untuk memutus sholat, ya, maka batal sholatnya. Seperti itu, ya, bila khilaf
tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ya, li'anna min syartin niyah, dikarenakan salah satu syarat niat itu ya, sah itu adalah baqa'uha, adalah adanya niat itu ketika kita mengerjakan apa yang diniati. Ya. Ketika niatnya sudah enggak ada, maka batal salatnya. Ya. Tetapi kalau puasa misalkan, aduh, haus. Saya mau buka kalau udah zuhur nih. Saya mau buka udah zuhur ini. Batal tidak puasanya? Ayo. Katanya harus baqa'un niyah. Batal tidak puasanya? Nah, ini bingung ya. Niat ngebatalin puasa setelah zuhur. Udah duha, lihat apa? Belum apa-apa sudah lapar misalkan, atau setelah pas zuhur capek kerja, asar niat, nggak kuat saya kelihatannya nih. Ya. Batal tidak? Tidak batal. Kalau puasa tidak batal. Berbeda antara sholat dengan puasa. Kalau sholat adalah apa? Al-af'al, sesuatu yang dilakukan. Kalau puasa apa? Al-imsak, sesuatu yang ditahan. Ya. Naam. Yang membatalkan puasa apa? Naam. Memakan dan minum. Selama itu masih dalam artian belum dilakukan oleh seseorang, maka dia tidak batal puasa. Tapi sholat berbeda. Sholat itu satu keutuhan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah singkat-singkat aja ya. Wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Ya, jelas ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kalau kita sengaja membelakangi kiblat atau bahkan tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, misalkan kiblat ada di depan, kita ke kiri atau ke kanan, maka batal salat kita.